Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan hatinya dipenuhi hal-hal baik. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah berjudul Mertua Menyamar Jadi Pembantu, Diremehkan Calon Menantu Perempuan. Saat kebenaran terbongkar, semua menangis. Ini adalah cerita tentang kesombongan, tentang cara seseorang memandang orang lain hanya dari penampilan, dan tentang penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Sebelum kalian menyaksikan ceritanya sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Tekan tombol like kalau kalian suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru yang kami upload di channel ini. Kami juga mendoakan semoga setiap kisah yang kalian dengar hari ini bisa menjadi pengingat, agar kita selalu rendah hati, selalu menghargai sesama, dan dijauhkan dari sifat meremehkan orang lain. Sekarang, siapkan hati dan perasaan kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada kenyataan pahit, bahwa tidak semua yang terlihat sederhana itu benar-benar rendah. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu rumah besar keluarga Hartono masih diselimuti udara lembab sisa hujan semalam. Langit kelabu menggantung rendah, membuat cahaya matahari terasa enggan menembus pepohonan tinggi di sekitar halaman. Daun-daun basah menempel di jalan setapak, dan suara air menetes dari ujung talang terdengar pelan namun konstan, seperti detak waktu yang diperlambat. Di balik pagar besi hitam yang menjulang, seorang wanita tua berdiri mematung. Tangannya menggenggam tas kain lusuh yang warnanya sudah pudar. Jemarinya bergetar halus. Ia menghela napas panjang, dadanya naik turun perlahan, seolah sedang menenangkan gelombang emosi yang berdesakan di dalam hati. Namanya Busari. Rambut putihnya disanggul sederhana tanpa hiasan, beberapa helai tipis terlepas dan menempel di pelipisnya yang basah oleh keringat. Keriput di wajahnya bukan hanya tanda usia, tapi juga jejak hidup panjang yang penuh sabar. Matanya menatap rumah besar itu lama sekali. Ada rindu, ada cemas, dan ada tekad yang nyaris goyah. Ia bergumam lirih, nyaris tak terdengar. Bismillah, hanya sebentar saja, untuk melihat kebenaran. Ia menekan bel kecil di pagar. Suaranya nyaring, memecah keheningan pagi. Beberapa detik terasa seperti menit, hingga akhirnya seorang satpam keluar dari pos kecil di sudut halaman. "Ibu cari siapa?" tanyanya. Nada suaranya datar tapi tatapannya cepat menilai dari ujung kepala hingga kaki. "Saya mau melamar kerja, Nak. Katanya di sini butuh pembantu," jawab Busari dengan suara lembut, menunduk sedikit. Satpam itu mengangguk ragu, lalu membuka pintu kecil di pagar. Langkah Busari pelan saat memasuki halaman luas itu. Setiap pijakan terasa asing. Dulu, halaman ini sering ia lintasi dengan langkah ringan sambil menggandeng tangan seorang anak laki-laki kecil. Kenangan itu berdesakan masuk, membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata sejenak, lalu kembali berjalan. Di dalam rumah, suasana terasa sejuk oleh pendingin ruangan. Aroma kopi bercampur wangi bunga segar memenuhi udara. Seorang perempuan muda berdiri di ruang tengah, mengenakan pakaian rapi dan wajah cantik dengan riasan tipis. Dialah Nadia. Tatapannya meluncur cepat ke arah Busari, berhenti sebentar di tas kain lusuh itu, lalu naik kembali ke wajahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Pembantu baru?" tanyanya singkat. "Iya, Nona. Saya Busari," jawabnya sopan. Kedua tangannya saling menggenggam di depan perut. Nadia mengangguk kecil, lalu memanggil seseorang. Tak lama, Pak Hartono keluar dari ruang kerja. Begitu melihat Busari, langkahnya sempat tertahan sepersekian detik. Matanya berkaca, namun ia cepat menguasai diri. "Namanya siapa?" tanyanya. Suaranya dibuat sedatar mungkin. "Busari, Pak." "Usianya 68, Pak." Nadia mengernyit. "Setua itu masih mau kerja? Kuat." Busari tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip penenang untuk diri sendiri. "Selama masih diberi napas, saya akan berusaha sebaik mungkin." Pak Hartono mengangguk pelan. Tatapannya dalam, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. "Baik, coba dulu. Kalau cocok, lanjut." Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Hanya kalimat singkat yang memisahkan hubungan ibu dan anak dengan dinding peran yang sengaja diciptakan. Busari menunduk hormat. Di dadanya, jantung berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tahu
begitu melangkah lebih jauh. Tak ada jalan mundur. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini ujian. Ujian bagi hati orang lain, dan mungkin juga bagi hatinya sendiri. Saat ia melangkah menuju dapur, dari sudut matanya ia melihat Nadia menatapnya dengan tatapan datar, nyaris meremehkan. Tatapan yang membuat Bu Sari berhenti sejenak. Jari-jarinya mencengkeram tas kain itu lebih erat. Ada rasa perih yang muncul tiba-tiba. Tapi ia menelannya dalam-dalam. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kuatkan aku." Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, sebuah ujian panjang baru saja dimulai. Ujian yang kelak akan membuka wajah asli manusia dan menghancurkan satu hati yang selama ini bersembunyi di balik senyum. Pagi menjelang siang, cahaya matahari mulai menembus tirai tipis ruang makan rumah keluarga Hartono. Sinar itu jatuh tepat di meja marmer panjang yang mengilap, memantulkan bayangan piring-piring mahal yang tersusun rapi. Di kursi ujung meja, Nadia duduk dengan punggung tegak, dagu sedikit terangkat, jemarinya memainkan sendok kecil sambil sesekali melirik layar ponsel. Senyumnya muncul dan hilang cepat, senyum yang selalu siap dipakai saat dibutuhkan. "Mas, nanti malam jangan lupa jam 7 kita ada dinner sama relasi papa," ucap Nadia manis saat Raka masuk ke ruang makan. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Iya, Nat. Aku ingat," jawab Raka sambil menarik kursi. "Kamu kelihatan rapi banget hari ini." Nadia tersenyum lebih lebar. Calon istri pengusaha besar, kan harus jaga image. Tak jauh dari mereka, di sudut dapur yang setengah terbuka, Bu Sari berdiri memperhatikan. Tangannya sibuk mengaduk sup di atas kompor, tapi telinganya menangkap setiap percakapan. Ia melihat bagaimana Nadia berbicara, cara matanya berbinar, gerak tubuhnya anggun, seperti perempuan yang tahu betul kapan harus tersenyum dan kapan harus diam. Bu Sari mengangguk kecil dalam hati. Cantik, pintar, pandai bersikap. Setidaknya di permukaan. "Bu, gulanya kurang," suara Nadia terdengar dari arah meja, tanpa menoleh. Bu Sari tersentak kecil. "Oh, iya, Nona. Maaf." Ia menambahkan sedikit gula, lalu membawa cangkir kopi ke meja. Tangannya gemetar halus saat meletakkan cangkir itu. Nadia melirik sekilas. "Hati-hati dong, Bu. Ini cangkir mahal." "Iya, Nona. Maaf sekali lagi." Nada itu, Bu Sari merasakannya. Datar, dingin, tanpa empati. Ia menunduk dan kembali ke dapur. Di belakangnya, Nadia menghela napas panjang. "Mas, jujur ya, pembantu yang satu ini agak lambat," katanya setengah berbisik. Raka mengangkat bahu. "Namanya juga sudah tua, Nat. Sabar aja." "Aku sabar, kok. Tapi kalau bikin repot, kan nggak enak." Bu Sari berhenti sejenak di depan wastafel. Kata-kata itu menempel di dadanya. Lambat, merepotkan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mencuci panci dengan gerakan perlahan. Air mengalir, menenggelamkan suara hatinya yang mulai bergetar. Sejak hari pertama, Nadia selalu tampil sempurna di depan Pak Hartono dan Raka. Setiap kali bertemu Pak Hartono, suaranya berubah manis. "Om, sarapannya sudah saya siapkan. Semoga cocok ya." Pak Hartono tersenyum tipis. "Terima kasih, Nadia." Namun begitu Pak Hartono pergi, wajah Nadia kembali dingin. Perintah-perintah keluar tanpa nada, tanpa senyum. "Bu, lantai ruang tamu masih kotor. Bu, jangan taruh sepatu di situ. Bu, cepat sedikit bisa." Bu Sari hanya mengangguk. "Iya, Nona." Berkali-kali, tak pernah membantah, tak pernah menjelaskan bahwa lututnya sering nyeri, bahwa punggungnya kaku setiap pagi. Ia memilih diam. Ia ingin melihat lebih jauh. Ingin tahu, apakah sikap ini hanya lelah sesaat, atau benar-benar cermin hati. Suatu sore, hujan turun deras. Suaranya menghantam atap rumah, menciptakan gema yang berat. Bu Sari sedang menyapu ruang tamu ketika Nadia lewat dan berhenti. "Bu, sapunya jangan asal. Lihat tuh, masih ada debu." Bu Sari menunduk, menyapu ulang. Nadia menggeleng kecil, lirih tapi tajam. "Kerja begini saja susah ya." Kalimat itu seperti pisau kecil. Tak melukai dalam, tapi perihnya terasa lama. Bu Sari menggigit bibirnya, menahan air mata yang menggenang. Ia tahu, inilah wajah Nadia yang sebenarnya. Anggun di luar, tajam di dalam. Dari balik pintu ruang kerja, Pak Hartono memperhatikan tanpa berkata apa-apa.
Matanya menyipit, dadanya terasa berat. Ia melihat cara Nadia berdiri, cara Busari menunduk, dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Apakah perempuan ini benar-benar layak menjadi bagian dari keluarganya? Atau justru sedang menunjukkan wajah aslinya yang paling jujur? Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari belum tinggi. Kipas angin di dapur berputar pelan, mengaduk aroma bawang goreng dan nasi hangat yang baru matang. Jam dinding berdetak keras, menandai waktu yang terasa berjalan lambat. Busari berdiri di depan meja dapur, memotong sayuran dengan gerakan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena nyeri yang menjalar dari pergelangan sampai siku. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan lagi. Dari ruang makan, suara langkah sepatu hak terdengar mendekat. Ketukan itu teratur, tegas, seperti langkah orang yang ingin didengar kehadirannya. Nadia muncul di ambang dapur, kedua tangannya terlipat di dada. Tatapannya menyapu dapur, berhenti pada talenan dan pisau di tangan Busari. "Bu, sarapan kok belum siap? Ini sudah jam segini," katanya. Nada suaranya datar, tapi jelas mengandung ketidaksabaran. "Sedikit lagi, Nona. Telurnya masih saya goreng," jawab Busari pelan, tanpa menoleh. Nadia mendengus. Sedikit lagi. Dari tadi juga bilang begitu." Busari menelan ludah. "Maaf, Nona. Saya usahakan cepat." Ia mempercepat gerakan tangannya, tapi justru pisau itu meleset sedikit, hampir mengenai jarinya. Ia terhenti, jantungnya berdebar kencang. Nadia memperhatikan dengan alis terangkat. "Kalau nggak sanggup, bilang saja," ucapnya ringan, seolah sedang memberi saran baik. Busari terdiam. Kata-kata itu tak diucapkan dengan marah, tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Ia ingin berkata bahwa ia sudah bekerja seumur hidup, bahwa tangannya terbiasa mengurus rumah dan anak. Tapi ia menahan diri. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya, Nona." Sarapan akhirnya tersaji. Raka dan Pak Hartono duduk di meja. Nadia kembali memakai senyum manisnya. "Mas, Om, silakan," katanya ceria. Raka tersenyum. "Wah, kelihatannya enak." Busari berdiri sedikit menjauh, menunggu jika ada yang kurang. Nadia menyeruput sup, lalu mengernyit. "Bu, ini kurang asin," katanya sambil mendorong mangkuk sedikit ke depan. Busari mendekat, mencicipi dengan sendok kecil. "Memang kurang sedikit. Maaf, Nona. Saya tambahkan," ucapnya. Saat ia berjalan kembali ke dapur, Nadia berbisik, cukup pelan tapi masih terdengar. "Kerja kok lama sekali, Bu. Zaman sekarang masih ada yang selelet ini." Kalimat itu menghantam telinga Busari seperti tamparan pelan. Ia berhenti melangkah. Punggungnya menegang. Tangannya mencengkeram sendok begitu kuat sampai buku-bukunya memutih. Namun ia tetap berjalan, tetap menambahkan garam, tetap kembali dengan langkah tertunduk. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Hinaan itu menggantung di udara, tak terucap balasan, tapi terasa menyesakkan. Di ruang makan, Raka mengangkat kepala. "Nat, sudah. Jangan begitu," katanya pelan. Nadia tersenyum tipis. "Aku cuma bilang apa adanya, Mas." Pak Hartono menatap mangkuknya, rahangnya mengeras. Ia mendengar semuanya. Setiap kata, setiap nada. Tapi ia memilih diam. Belum sekarang. Busari kembali ke dapur. Ia berdiri di sana lebih lama dari yang diperlukan, membiarkan air mengalir dari keran. Suara gemericik itu menenggelamkan isak kecil yang hampir lolos dari bibirnya. Ia mengusap wajahnya cepat-cepat, lalu menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah tua itu tampak lelah, tapi matanya masih menyimpan keteguhan. "Bertahan sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri. "Sedikit lagi." Namun di luar dapur, suasana berubah dingin. Kata-kata Nadia yang sederhana itu mulai merambat, bukan hanya melukai Busari, tapi juga menanam benih keraguan di hati orang-orang yang menyaksikannya. Dan tanpa disadari siapapun, hinaan yang tak terucap itu sedang menuju puncaknya, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Sore itu langit berubah warna lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu bergeser perlahan, menutup matahari yang sejak siang terasa enggan bersinar penuh. Angin bertiup pelan melalui jendela dapur yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang saling bergesek. Di sudut dapur, Busari duduk di bangku kayu kecil, punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya memijat lutut kiri yang terasa nyeri sejak pagi,
Wajahnya menegang menahan rasa sakit yang tak ingin ia perlihatkan pada siapapun. Ia menatap jam dinding. Jarum pendek hampir menyentuh angka 5. Biasanya di jam segini, rumah mulai ramai. Tapi sore ini terasa sunyi. Sunyi yang memberi ruang bagi pikiran-pikirannya sendiri. Busari menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai dapur menahan telapak kakinya. Ia membuka lemari kecil di sudut dapur dan mengeluarkan sajadah lusuh yang terlipat rapi. Sajadah itu bukan milik rumah ini. Ia membawanya dari rumah kecilnya sendiri, tempat ia dulu menunggu kepulangan anaknya setiap sore. Busari membentangkannya menghadap jendela. Cahaya redup masuk, jatuh tepat di atas kain sajadah itu. Saat sujud, bahunya bergetar pelan. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku mohon, kuatkan hatiku. Aku hanya ingin melihat kebenaran. Jangan biarkan aku goyah." Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Bukan karena hinaan tadi pagi saja, tapi karena rindu yang ia pendam rapat. Rindu pada Raka. Rindu memanggil namanya tanpa harus bersembunyi di balik peran seorang pembantu. Usai berdoa, Busari duduk lama, menatap kosong. Dari kejauhan terdengar suara mobil masuk ke halaman. Tak lama, suara pintu terbuka dan langkah kaki cepat terdengar. Nadia masuk ke dapur dengan wajah sedikit kusut. "Bu, tolong siapkan teh." "Cepat ya," katanya tanpa menoleh. "Iya, Nona," jawab Busari, bangkit dengan gerakan pelan. Saat air mendidih, Nadia bersandar di meja dapur, memainkan ponselnya dengan wajah kesal. "Capek juga ya hidup di rumah sebesar ini," gumamnya. Busari menuang air ke dalam cangkir. "Capek bisa jadi berkah, Nona, kalau dijalani dengan sabar." Nadia menoleh, alisnya terangkat. "Ibu ini suka banget yang ngomong bijak-bijak begitu." Busari tersenyum tipis. "Karena hidup saya lebih banyak mengajarkan diam daripada membalas." Nadia mendengus kecil. "Kalau aku di posisi ibu, mungkin sudah pergi dari dulu." Busari meletakkan cangkir di hadapan Nadia dengan hati-hati. Tangannya berhenti sejenak. "Setiap orang punya alasan untuk bertahan, Nona," katanya pelan, matanya menatap ke cangkir, bukan ke wajah Nadia. Nadia terdiam sejenak, lalu meraih cangkirnya. Tak ada kata maaf, tak ada rasa bersalah, hanya keheningan yang canggung. Busari kembali ke sudut dapur, duduk, dan menatap keluar jendela. Awan semakin gelap. Hujan sepertinya akan turun. Di ruang lain, Pak Hartono berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia mendengar percakapan itu. Dadanya terasa sesak. Ia mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya lagi. Ia tahu, kesabaran Busari bukan tanpa batas. Dan setiap hinaan kecil yang dibiarkan, sedang menumpuk, menunggu satu kejadian yang akan memecah semuanya. Di luar, suara guntur bergemuruh jauh. Pertanda hujan besar akan datang. Seperti hati seseorang di rumah itu, yang sedang menahan badai lebih besar dari yang terlihat. Pagi itu rumah kembali ramai, tapi bukan oleh suara tawa. Dentingan sendok beradu dengan piring terdengar kaku, seperti dipaksakan. Raka duduk di kursinya, mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi. Tangannya sibuk membuka laptop, sesekali melirik jam di pergelangan tangan. Wajahnya tampak lelah, tapi pikirannya jelas tertambat pada urusan kantor yang menumpuk. Ia tidak menyadari ketegangan halus yang menggantung di udara rumah itu. "Mas, sarapannya dimakan dulu," ujar Nadia lembut sambil menuangkan kopi. Nada suaranya manis, senyum kecil terlukis sempurna. "Iya, sebentar," jawab Raka tanpa menoleh. Jari-jarinya masih menari di atas keyboard. Di dapur, Busari berdiri menunggu. Tangannya memegang lap kecil, matanya sesekali melirik ke arah ruang makan. Ia ingin berkata sesuatu. Ingin menyapa Raka lebih lama. Ingin menanyakan kabarnya, pekerjaannya, kesehatannya. Tapi setiap kali niat itu muncul, perannya sebagai pembantu kembali menahan lidahnya. Ia menunduk, menyibukkan diri dengan membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih. Nadia melirik ke arah dapur. "Bu, habis ini tolong cuci piring ya. Jangan ditunda," katanya tanpa menurunkan nada manisnya. "Iya, Nona," jawab Busari pelan. Raka akhirnya menutup laptop dan mulai makan. Ia menyeruput kopi, mengernyit sedikit. "Kayaknya kopinya agak pahit," katanya santai. Nadia tersenyum cepat. "Mungkin Busari kelupaan gula." Busari tersentak kecil. "Maaf, Mas. Saya buatkan yang baru." "Tidak apa-apa, Bu,"
jawab Raka singkat, lalu kembali fokus ke makanannya. Jawaban itu terdengar baik, tapi terasa jauh. Bu Sari menahan napas. Ada jarak yang tak kasat mata, jarak yang ia ciptakan sendiri demi menyelesaikan ujiannya. Ia kembali ke dapur, bahunya sedikit merosot. Siang hari, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, membuka berkas-berkas kerja. Bu Sari lewat membawa sapu. "Bu," panggil Raka tiba-tiba. Bu Sari berhenti. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Iya, Mas. Tolong nanti sore siapkan pakaian kerja saya ya. Saya ada acara mendadak." "Iya, Mas," jawabnya cepat, menyembunyikan getar di suaranya. Raka kembali ke berkas-berkasnya, tak melihat mata Bu Sari yang menatapnya lama. Tatapan seorang ibu yang ingin berkata, tapi memilih diam. Ia melihat wajah anaknya yang kini dewasa, sibuk, dan tanpa sadar berjalan menjauh dari hal-hal kecil yang seharusnya ia perhatikan. Sore itu, Nadia duduk di samping Raka. "Mas, kamu percayakan sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Raka menoleh, tersenyum. "Kenapa nanya begitu?" "Ya, kadang aku capek aja. Urus rumah, urus semua. Pembantu juga kadang bikin repot." Raka tertawa kecil. "Sabar, Nat. Nanti juga terbiasa." Kalimat itu jatuh begitu saja. "Sabar, terbiasa." Bu Sari yang mendengarnya dari dapur menutup mata sejenak. Bukan karena sakit hati, tapi karena sadar, Raka benar-benar tak menyadari apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Di malam hari, Bu Sari duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia membuka tas kain lusuhnya dan mengeluarkan foto lama. Foto seorang anak kecil yang tersenyum lebar sambil memeluknya. Jarinya mengusap foto itu perlahan. "Kamu tumbuh jadi anak baik," bisiknya. "Hanya saja, kamu belum melihat semuanya." Di luar kamar, suara tawa Raka dan Nadia terdengar samar. Kontras dengan kesunyian di dalam. Dan tanpa Raka sadari, setiap hari yang ia lewati tanpa memperhatikan, sedang mendekatkannya pada sebuah kebenaran yang kelak akan mengguncang hidupnya. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang merayap ke setiap sudut rumah. Lampu-lampu kristal di ruang makan menyala terang, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang licin dan berkilau. Meja panjang telah tertata rapi, piring-piring mahal berjejer simetris, sendok garpu mengilap, seolah siap menyambut sesuatu yang besar. Bu Sari berjalan pelan menyusuri ruang makan, membawa nampan berisi gelas-gelas kosong. Langkahnya hati-hati, matanya fokus ke depan, seakan seluruh dunia hanya sebatas jalur sempit yang harus ia lewati tanpa kesalahan. Nadia berdiri di ujung meja, memeriksa susunan hidangan. Alisnya sedikit berkerut, tangannya sesekali membetulkan posisi piring. "Bu, gelasnya jangan di situ. Pindahkan ke kiri," katanya cepat. "Iya, Nona," jawab Bu Sari, berbalik pelan. Saat ia memutar tubuh, kakinya tersandung ujung karpet yang sedikit terlipat. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Nampan miring. Gelas-gelas beradu satu sama lain, lalu satu di antaranya jatuh, menghantam lantai dengan suara pecah yang tajam. Kaca berhamburan, memantulkan cahaya lampu. Waktu seperti berhenti. Nadia membeku sejenak, lalu wajahnya berubah merah. "Ya ampun," serunya nyaring. "Bu, itu gelas kristal." Bu Sari terpaku, tubuhnya gemetar. Maaf, Nona. Saya tidak sengaja." "Tidak sengaja." Nadia melangkah mendekat, suaranya meninggi. "Ini bukan barang murah. Ibu tahu harganya berapa?" Raka dan Pak Hartono yang baru masuk ruangan berhenti di ambang pintu. Suasana mendadak tegang. "Nat, sudah," ujar Raka pelan. "Sudah bagaimana, Mas?" potong Nadia, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi marah. "Dari tadi aku sabar, tapi ini keterlaluan." Bu Sari menunduk, bahunya bergetar. Ia berjongkok perlahan, berusaha memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong. "Bu, jangan pakai tangan," kata Raka. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Bu Sari cepat, seolah takut membuat kesalahan lagi. Nadia tertawa pendek, sinis. "Lihat kan, Mas, sudah tua begini masih memaksa kerja. Jadinya malah bikin masalah." Kata-kata itu meluncur tajam. Bu Sari berhenti bergerak. Tangannya yang memegang pecahan kaca bergetar hebat. Setetes darah muncul di ujung jarinya, menetes ke lantai marmer. Pak Hartono melangkah maju satu langkah. Rahangnya mengeras. "Nadia," panggilnya dengan suara rendah.
Namun Nadia belum berhenti. Ibu ini harusnya sadar diri. Kalau tidak sanggup, jangan memaksakan. Rumah ini bukan tempat latihan. Bu Sari mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi tidak ada kemarahan di sana. Hanya lelah yang dalam. Ia berdiri tertatih, membungkuk kecil. "Maafkan saya," katanya lirih. "Saya akan ganti." Ruangan sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar sangat keras. Raka menatap Bu Sari, lalu Nadia, kebingungan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Sementara Pak Hartono menutup mata sejenak, menarik napas panjang, seolah sedang menahan gelombang emosi yang nyaris meluap. Di lantai, darah Bu Sari bercampur dengan serpihan kaca, berkilau di bawah lampu. Sebuah pemandangan kecil, tapi cukup untuk menjadi garis batas. Ujian yang selama ini diam-diam berlangsung, akhirnya mencapai titik paling tajamnya. Dan malam itu, tak seorang pun menyadari bahwa satu kalimat lagi saja akan mengubah segalanya untuk selamanya. Ruangan itu terasa terlalu sunyi untuk sebuah rumah semewah ini. Lampu kristal tetap menyala terang, tapi cahayanya tak lagi terasa hangat. Pantulannya justru membuat serpihan kaca di lantai terlihat semakin tajam. Bu Sari berdiri kaku di tengah ruang makan, tangannya masih berdarah, jari-jarinya gemetar menahan perih. Ia menunduk, menunggu hukuman berikutnya, atau sekadar kata-kata yang akan kembali menjatuhkannya. Nadia menyilangkan tangan di dada. Napasnya naik turun cepat. "Mas, lihat sendiri kan?" katanya dengan suara bergetar tapi keras. "Ini bukan pertama kali. Aku capek terus harus maklum." Raka menatap lantai, lalu Bu Sari. "Bu, lukanya, ayo dibersihkan dulu," ucapnya ragu. "Tidak usah," potong Nadia. "Biar jadi pelajaran." Kalimat itu seperti cambuk. Pak Hartono yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Langkahnya berat, sepatu pantofelnya memantul pelan di lantai marmer. Ia berdiri tepat di antara Bu Sari dan Nadia. "Cukup," katanya. Suaranya tidak keras, tapi penuh tekanan. Nadia menoleh, terkejut. "Om, saya hanya..." "Cukup," ulang Pak Hartono, lebih tegas. Ia menatap Bu Sari lama. Mata mereka bertemu. Ada getar halus di wajah wanita tua itu, seolah ia tahu, inilah saat yang selama ini ditakutkan sekaligus ditunggunya. "Bu Sari," kata Pak Hartono pelan, "maafkan saya." Raka mengangkat kepala cepat. "Papa." Pak Hartono menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Perempuan yang kalian hina ini, bukan pembantu biasa." Nadia tertawa kecil, gugup. "Om bercanda, ya? Tapi tetap saja. Iya ibu saya." Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat, menghantam ruangan. Dunia seakan berhenti berputar. Nadia membeku. Senyumnya lenyap seketika. Ibu," suaranya nyaris tak keluar. Raka melangkah maju, wajahnya pucat. "Papa, maksud papa." Bu Sari menutup mata. Air matanya akhirnya jatuh. "Raka," katanya lirih, suaranya bergetar. "Nak." Satu kata itu cukup. Raka seperti tersambar petir. Ia menatap wajah Bu Sari, lebih lama, lebih dalam. Garis-garis keriput itu, tatapan mata itu. Sesuatu yang selama ini terasa familiar, tapi ia abaikan. "Ibu," suaranya pecah. Ini ibu." Nadia mundur satu langkah. Lututnya melemas. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. "Ini salah paham, kan?" Pak Hartono menggeleng pelan. "Tidak ada salah paham. Saya meminta ibu saya menyamar. Saya ingin melihat siapa dirimu sebenarnya." Keheningan berubah mencekam. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tersengal. "Om, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu," katanya terbata-bata. Bu Sari membuka mata. Tatapannya lembut, tapi penuh luka. "Justru karena kamu tidak tahu, Nak," katanya pelan, "hatimu terlihat apa adanya." Raka berlutut di depan Bu Sari tanpa peduli lantai yang masih dipenuhi pecahan kaca. "Ibu, maafkan Raka. Raka tidak tahu. Raka buta," katanya terisak. Bu Sari mengangkat tangan gemetarnya, menyentuh kepala Raka. "Bangun, Nak. Jangan begitu." Nadia ikut berlutut, tangisnya pecah. "Ibu, saya mohon. Maafkan saya. Saya hilaf. Saya hanya..."
Bu Sari menatapnya lama. Hati seseorang terlihat dari caranya memperlakukan yang tidak bisa membalas. Kalimat itu menggantung di udara. Nadia terdiam. Wajahnya basah oleh air mata, tapi di balik tangis itu, ketakutan mulai muncul. Ia sadar, kebenaran ini bukan akhir dari ujiannya. Justru awal dari keputusan paling berat dalam hidupnya. Udara di ruang makan terasa berat, seolah sulit untuk bernapas. Tangis yang semula pecah kini berubah menjadi isak tertahan, terputus-putus. Nadia masih berlutut di lantai, kedua tangannya mencengkeram ujung gaunnya. Bahunya naik turun, dadanya sesak. Wajahnya yang biasanya terjaga kini basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Ia menunduk dalam-dalam, seakan berharap lantai marmer itu bisa menelan dirinya. "Ibu, saya benar-benar minta maaf," katanya terisak. "Saya tidak tahu kalau ibu adalah..." Bu Sari mengangkat tangan pelan. "Berhenti," ucapnya lembut, tapi tegas. Nadia terdiam. Suara hujan di luar mulai turun, mengetuk jendela dengan ritme yang berat, seolah ikut menguatkan suasana. Pak Hartono berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya tegang, sorot matanya dingin. "Kamu tidak perlu tahu siapa dia untuk bersikap manusiawi," katanya pelan. Setiap kata diucapkan dengan jeda. "Hormat tidak seharusnya bergantung pada status." Nadia mengangguk cepat, air matanya menetes ke lantai. "Saya salah, Om. Saya takut. Saya merasa kecil. Saya pikir kalau saya terlihat lemah, saya akan diinjak," katanya tergagap. Raka menatap Nadia lama. Di matanya ada luka yang belum pernah ada sebelumnya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita ke aku?" tanyanya pelan. Nadia menoleh, matanya merah. "Aku malu, Mas. Aku takut kamu melihat aku tidak pantas." Bu Sari berdiri dengan susah payah. Raka segera bangkit, menopang lengannya. "Ibu, lukanya harus dibersihkan," katanya khawatir. Bu Sari mengangguk kecil. "Nanti saja." Ia menatap Nadia. "Nak, rasa takutmu bukan alasan untuk merendahkan orang lain." Nadia merangkak mendekat, menahan jarak, seolah takut menyentuh. "Ibu, beri saya kesempatan. Saya akan berubah. Saya janji," katanya terbata-bata. Bu Sari menutup mata sejenak. Napasnya berat. Perubahan tidak lahir dari janji. Ia lahir dari kesadaran. Hujan di luar semakin deras. Kilat menyambar, sesaat menerangi ruangan. Wajah Nadia terlihat pucat, penuh penyesalan. "Saya siap melakukan apa saja," katanya. Pak Hartono menoleh. "Apa saja?" "Iya, Om." Pak Hartono terdiam, lalu berkata pelan, "Kadang penyesalan datang bukan untuk diperbaiki, tapi untuk dipelajari." Nadia menunduk. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Raka menghela napas panjang. "Nat, aku butuh waktu," katanya lirih. "Semua ini terlalu banyak." Nadia menatapnya, harap dan takut bercampur. "Mas." Raka menggeleng pelan. "Bukan sekarang." Bu Sari melangkah pergi perlahan, menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat. Di belakangnya, Nadia masih terduduk, menangis tanpa suara. Penyesalan itu datang, tapi terlambat. Dan malam itu, semua orang di rumah itu tahu, tak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai, seolah enggan menyinari rumah yang semalam dipenuhi tangis. Hujan telah reda, meninggalkan udara dingin dan bau tanah basah yang menyusup ke dalam ruangan. Di ruang keluarga, Pak Hartono duduk diam di kursi besar dekat jendela. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin, tak tersentuh. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya jauh melayang. Raka berdiri tak jauh darinya, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. "Papa," katanya akhirnya, suaranya serak. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Hartono tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Yang benar, Nak, bukan yang paling mudah." Di sudut lain rumah, Nadia duduk sendirian di kamar tamu. Semalaman ia tak memejamkan mata. Tas kecil sudah tergeletak di atas ranjang, sebagian pakaian terlipat rapi. Ia memandangi cermin, menatap wajahnya sendiri yang terasa asing. "Kenapa aku jadi seperti ini?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Pintu kamar terbuka perlahan. Raka berdiri di ambang pintu. "Nat," panggilnya. Nadia menoleh cepat,
Matanya langsung berkaca-kaca. Mas. Raka masuk dan menutup pintu. Hening sejenak menyelimuti mereka. Aku sudah berpikir, kata Raka. Suaranya datar tapi bergetar. Semalaman. Nadia berdiri, melangkah mendekat. Mas, aku janji akan berubah. Aku akan jadi lebih baik. Raka menggeleng pelan. Masalahnya bukan berubah atau tidak. Masalahnya, aku baru melihat sisi dirimu yang sebenarnya. Kata-kata itu membuat Nadia terhuyung mundur. Itu bukan aku sepenuhnya. Tapi itu juga kamu, jawab Raka lirih. Di dapur, Bu Sari duduk dengan tangan diperban sederhana. Pak Hartono berdiri di depannya. Maafkan aku, Bu, katanya. Aku menyeret ibu ke dalam ini. Bu Sari tersenyum tipis. Tidak ada yang sia-sia. Nak, kadang kebenaran memang menyakitkan. Di kamar tamu, Nadia berlutut lagi, kali ini di hadapan Raka. Mas, jangan lakukan ini. Aku mohon. Raka menutup mata sejenak. Saat membukanya, ada air mata di sana. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang melukai ibuku, katanya pelan. Aku minta maaf. Nadia terdiam. Dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Jadi, ini akhir. Raka mengangguk. Iya. Tak lama kemudian, Nadia berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Tak ada teriakan. Tak ada drama. Hanya suara koper kecil yang ditarik di atas lantai, lalu pintu yang tertutup pelan. Bu Sari memandang dari kejauhan, dadanya sesak. Semoga kamu belajar, bisiknya. Mobil Nadia menghilang di tikungan jalan. Raka berdiri di teras, menatap kosong. Keputusan itu telah diambil. Menyakitkan, tapi perlu. Dan di balik rasa kehilangan itu, ada luka lain yang perlahan menunggu untuk disembuhkan. Senja turun perlahan, membungkus rumah itu dengan cahaya jingga yang redup dan lembut. Angin sore berembus pelan, menggerakkan tirai tipis di ruang keluarga. Rumah yang biasanya terasa luas kini terasa lengang, seolah setiap sudut menyimpan gema percakapan yang telah berlalu. Bu Sari duduk di kursi dekat jendela, tangannya terlipat di pangkuan. Perban di jarinya sudah diganti, tapi perih di dadanya masih terasa samar, seperti luka yang memilih diam. Raka berdiri di ambang pintu, menatap ibunya lama. Ada ragu di langkahnya, ada sesal di wajahnya. Ibu, katanya pelan. Bu Sari menoleh, tersenyum tipis. Duduklah, nak. Raka duduk di lantai, dekat kaki ibunya, seperti dulu saat ia kecil. Tangannya meraih ujung kain ibunya, ragu-ragu. Maafkan Raka, ucapnya lirih. Raka terlalu sibuk sampai tidak melihat. Bu Sari mengelus rambutnya perlahan. Ibu tidak marah. Ibu hanya sedih, karena kamu belajar lewat luka. Di luar, burung-burung kembali ke sarang. Suara mereka terdengar jauh, menenangkan. Pak Hartono berdiri tak jauh, menyandarkan bahu ke dinding. Kita semua salah, katanya pelan. Aku mengira ujian ini perlu. Bu Sari mengangguk kecil. Tidak ada ujian yang mudah, tapi yang sulit seringkali paling jujur. Raka menelan ludah. Apa ibu menyesal? Bu Sari terdiam sejenak, menatap cahaya senja. Tidak, ibu hanya berharap apa yang terjadi hari ini tidak berhenti sebagai penyesalan. Raka janji, katanya cepat. Raka akan lebih peka, lebih berani menegur, lebih menghargai. Bu Sari tersenyum, kali ini lebih hangat. Janji tidak perlu keras, cukup dibuktikan. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu. Di dapur, aroma teh hangat menyebar. Bu Sari bangkit perlahan. Ayo, katanya, minum dulu. Raka berdiri, menopang lengannya. Ibu tidak perlu lagi bekerja. Bu Sari tertawa kecil. Bekerja bukan soal uang, tapi tentang merasa berguna. Ibu akan pulang, tapi bukan berarti pergi. Di luar rumah, jalanan mulai sepi. Dari kejauhan, terdengar suara mobil melintas, lalu hilang. Raka berdiri di teras, menatap gelap. Pak, katanya tanpa menoleh. Iya, nak. Kalau suatu hari nanti Raka bertemu lagi dengan Nadia. Pak Hartono menghela napas. Biarkan waktu yang menjawab. Setiap orang punya jalannya. Bu Sari berdiri di samping mereka, memandang malam. Hatinya terasa lebih ringan, meski belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu,
pelajaran tentang hati tidak selesai dalam satu malam. Ia tumbuh pelan melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dan di saat angin malam berdesir lebih dingin, Bu Sari berbisik dalam hati, semoga yang pergi belajar untuk menjadi lebih manusia, dan yang tinggal berani menjaga hati, karena ujian terbesar sering datang kembali, tanpa aba-aba. Senja turun perlahan, membungkus rumah itu dengan cahaya jingga yang redup dan lembut. Angin sore berembus pelan, menggerakkan tirai tipis di ruang keluarga. Rumah yang biasanya terasa luas kini terasa lengang, seolah setiap sudut menyimpan gema percakapan yang telah berlalu. Bu Sari duduk di kursi dekat jendela, tangannya terlipat di pangkuan. Perban di jarinya sudah diganti, tapi perih di dadanya masih terasa samar, seperti luka yang memilih diam. Raka berdiri di ambang pintu, menatap ibunya lama. Ada ragu di langkahnya, ada sesal di wajahnya. "Ibu," katanya pelan. Bu Sari menoleh, tersenyum tipis. "Duduklah, Nak." Raka duduk di lantai, dekat kaki ibunya, seperti dulu saat ia kecil. Tangannya meraih ujung kain ibunya, ragu-ragu. "Maafkan Raka," ucapnya lirih. Raka terlalu sibuk sampai tidak melihat. Bu Sari mengelus rambutnya perlahan. "Ibu tidak marah. Ibu hanya sedih, karena kamu belajar lewat luka." Di luar, burung-burung kembali ke sarang. Suara mereka terdengar jauh, menenangkan. Pak Hartono berdiri tak jauh, menyandarkan bahu ke dinding. "Kita semua salah," katanya pelan. "Aku mengira ujian ini perlu." Bu Sari mengangguk kecil. Tidak ada ujian yang mudah, tapi yang sulit seringkali paling jujur. Raka menelan ludah. "Apa ibu menyesal?" Bu Sari terdiam sejenak, menatap cahaya senja. "Tidak, ibu hanya berharap apa yang terjadi hari ini tidak berhenti sebagai penyesalan." "Raka janji," katanya cepat. "Raka akan lebih peka, lebih berani menegur, lebih menghargai." Bu Sari tersenyum, kali ini lebih hangat. "Janji tidak perlu keras, cukup dibuktikan." Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu. Di dapur, aroma teh hangat menyebar. Bu Sari bangkit perlahan. "Ayo," katanya, "minum dulu." Raka berdiri, menopang lengannya. "Ibu tidak perlu lagi bekerja." Bu Sari tertawa kecil. "Bekerja bukan soal uang, tapi tentang merasa berguna. Ibu akan pulang, tapi bukan berarti pergi." Di luar rumah, jalanan mulai sepi. Dari kejauhan, terdengar suara mobil melintas, lalu hilang. Raka berdiri di teras, menatap gelap. "Pak," katanya tanpa menoleh. "Iya, Nak." Kalau suatu hari nanti Raka bertemu lagi dengan Nadia. Pak Hartono menghela napas. "Biarkan waktu yang menjawab. Setiap orang punya jalannya." Bu Sari berdiri di samping mereka, memandang malam. Hatinya terasa lebih ringan, meski belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu, pelajaran tentang hati tidak selesai dalam satu malam. Ia tumbuh pelan melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dan di saat angin malam berdesir lebih dingin, Bu Sari berbisik dalam hati, semoga yang pergi belajar untuk menjadi lebih manusia, dan yang tinggal berani menjaga hati, karena ujian terbesar sering datang kembali, tanpa aba-aba. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia menonton cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran berharga, bahwa menghormati manusia tidak pernah membutuhkan status, jabatan, atau harta. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.